Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 12, demikianlah dikatakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan tentang Yesus yang menghabiskan waktu semalam-malaman untuk berdoa di bukit sebelum ia memilih 12 rasul atau 12 muridnya. Ini bukan sekedar doa biasa, melainkan doa yang intens dan yang mendalam, yang menunjukkan betapa pentingnya keputusan yang akan dia ambil. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan kita lihat dari firman Tuhan ini. Yang pertama, prioritas dalam doa. Yesus sebagai anak Allah tetap menjadikan doa sebagai prioritas pelayanan yang besar. Ini adalah mengingatkan bagi kita bahwa tidak peduli seberapa sibuk atau pentingnya kita melakukan pekerjaan kita, tugas kita, doa harus selalu menjadi fondasi sebelum kita membuat keputusan besar, memulai pekerjaan, proyek baru, atau menghadapi tantangan. Kita perlu mencari hadirat Tuhan untuk berdoa. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, keintiman dengan Allah. Yesus tidak berdoa di tengah keramaian, tetapi ia pergi ke tempat yang sunyi, ke bukit. Ini menunjukkan keinginannya untuk memiliki waktu pribadi yang intim dengan Allah, dengan Bapanya. Dalam kehidupan kita yang serba cepat, seringkali kita sulit untuk menemukan waktu yang tenang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mencari bukit kita sendiri, mencari tempat sunyi kita, di mana kita bisa benar-benar fokus dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa gangguan, tanpa ada yang mengganggu pikiran kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, meminta hikmat Allah. Yesus berdoa sepanjang malam untuk meminta hikmat dari Bapanya dalam memilih murid-muridnya, dalam memilih rasul-rasulnya. Keputusan ini sangat penting karena 12 muridnya atau 12 orang yang akan dia pilih akan menjadi dasar dari gereja dan penerus ajarannya, penerus pekabaran Injil. Hal ini mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan atau pemahaman kita sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Sebaliknya, kita harus meminta hikmat dari Tuhan, karena hikmatnya jauh melampaui hikmat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus di bukit berdoa ini adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Ini mengajarkan kita bahwa doa bukanlah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Dengan memprioritaskan doa, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan kita
dipimpin oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mendekatkan diri kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami dan di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kami tahu Tuhan, hikmat-Mu lebih besar daripada hikmat dunia ini. Karenanya ajari kami Tuhan untuk lebih berhikmat, menghidupi, menjalani, dan memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Kau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melaksanakan aktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Pras.